Tahukah Anda non-Kristen itu ada 4.300 keyakinan? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Apakah Anda tahu bahwa non-Kristen yang disebut non-Kristen itu ada 4.300 keyakinan? Ngopi dulu. Termasuk 10 denominasi yang ngaku-ngaku Kristen itu juga non-Kristen, dia bukan Kristen, bukan. Ket Rom, Ortorodok, Prosetan, Pante-pantean, Dano-danoan, Metik bukan manual, Mormon, Advent, Saksi Yehova, dan Oneness Unitarian. Itu bukan Kristen, bukan, mereka sangat benci kepada Kristen. Yang ngaku-ngaku Kristen ada 10 denominasi. Mereka Tritunggal semua. Mereka sangat membenci kepada Kristen yang Alkitabiah. Lalu di luar itu ada ya 4.300 dikurangi 10 lah, 4.290. Termasuk ada keyakinan dari blok Arab ya, dari blok apa dan lain-lain ya, seperti itu. Pak, jadi mereka yang ngaku-ngaku Kristen itu sangat membenci Kristen, betul. Kita ambil contoh misalnya Ortorodok. Pimpinannya saja disebut Abu. Ya. Abu Dagu Bewok misalnya. Ya. Ya, pimpinan Ortorodok cuman mengandalkan dagu bewok dan bau mulut ya, Pak. Mereka sangat benci kepada Kristen. Mana ada Yesus itu Allah katanya. Lalu mengutus dia tukang debat namanya Elia Miring. Elia Miring itu Ortorodok asli. Yang di samping Ortorodok juga effeminate. Effeminate itu laki enggak, perempuan enggak. Itu kekejian bagi Allah. Ya. Pimpinan Ortorodok aja disebut Abu. Ngutus orang yang enggak jelas. Laki enggak, perempuan enggak. Elia Miring. Ortorodok, Pak. Ortorodok sangat benci kepada kekristenan. Ya. Contohnya seperti itu. Jadi Elia Miring itu Ortorodok, Pak. Ortorodok, effeminate, Pak. Effeminate, laki enggak, perempuan enggak. Tendang ke laut itu mestinya. Ya. Abu ngutus sebagai apa, orang debater Miring. Ya, saya selalu terus terang seperti itu. Demikian juga Katrom. Katrom juga kebanyakan modal jenggot doang. Ya, modal jenggot. Bau mulut juga. Ya. Ya, Tritunggal Maha Kudus. Maha sesat iya, Maha Kudus mah enggak. Ya. Mana ada Maha. Ya. Ya. Modalnya jenggot ya. Anda lihat pokoknya kalau ada orang yang berjenggot-jenggot gitu ya, yang berjenggot-jenggot ya. Malah gondrong juga gondrong juga ya, berjenggot, gondrong. Gelarnya Abu. Mosok tokoh agama Abu gosok gitu. Lalu dia utus tuh orang yang gak jelas, yang di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 disebut effeminate, kekejian bagi Allah. Tendang ke laut orang kayak gitu. Ya. Elia Miring, Mbak. Ya, di luar yang ngaku-ngaku Kristen juga ada banyak. Mereka selalu ngobok-obok Alkitab. Kenapa? Ya kita maklum lah, Pak. Saya pernah mengalami bagaimana seseorang yang meyakini sesuatu nggak taunya, maaf ya, sudahlah ya. Ya. Podo kabeh, ya. Nabine sama. Terus segitulah ya. Saya pernah mengalami itu, jadi perasaan apa ya? Aku juga heran gitu ya kan, loh kita kok sama semua sih, ya toh. Ternyata beda orang ya.
Adam misalnya, Adam di Alkitab itu tidak punya sepeda. Kalau Adam di luar kita, Alkitab punya sepeda, ada sepeda Adam, udah gitu dijadikan nabi. Sepedanya gede. Semua orang Arab itu tidak sunat. Kalau Anda baca bangsa tidak bersunat, itu bahasa bangsa Filistin. Filistin itu Arab. Jadi bangsa tidak bersunat itu Arab. Saya juga waktu itu ya, ya ternyata bangsa tidak bersunat itu bangsa Arab. Jadi Arab itu tidak sunat. Loh, kalau Arab sunat ya jadinya Yahudi. Anda orang Kelapa Gading, orang Surabaya, ya, kamu orang plus 62, tiba-tiba kamu sunat, kamu jadi Yahudi, tak kasih tahu. Ya. Mereka tidak paham seperti itu. Ya, dalam tanda petik mereka membenci kekristenan. Lah kita ini kan orang Kristen, kami bukan ortodoks, kami bukan ketrom, kami bukan prosetan, kami bukan dano-danoan, pantai-pantaian, bukan. Kami Kristen. Penyembah Yesus Kristus dibenci semua oleh mereka itu. Ya. Yesus kok Allah katanya. Lah pikiranmu tumpul, ayat Alkitab mengatakan pikiranmu tumpul, 2 Korintus 3:14. Ya. Yesus Allah ditolak. Jadi Allahmu siapa? Bapa. Yesus berkata iblis itu bapamu itu. Nggak ada penyembah bapa masuk surga. Jadi saya ngasih tahu Abu Gosok, ya, atau lainnya juga, termasuk Elia Miring, tak kasih tahu ya, penyembah bapa tidak pernah ada masuk surga. Kalau berani debat sama HTD, tapi aku nggak mau. Aku nggak mau debat sama effeminate, ya nggak jelas. Kekejian itu bagi Allah. Effeminate itu kekejian bagi Allah. 1 Korintus 6 ayat 9. Ya. Kita tidak boleh ya berdiskusi dengan effeminate, nggak boleh. Ya, kalian yang dari kelompok non-kris yang lain yang suka berdiskusi itu jangan mau. Itu effeminate, nggak boleh kita berdiskusi dengan mereka ya. Seperti itu ya. Jadi jumlah non-Kristen itu ada 4.300 betul. Ya, seperti itu. Mereka mengaku Allah itu esa ya. Namanya ngaku-ngaku. Banyak yang ngaku-ngaku punya Allah esa, namun tidak mampu membuktikannya. Allah esa itu harus satu roh dan punya nama. Yesus Kristus itulah Allah esa, bukan Bapa ya. Sudah terbukti Yesus Allah yang esa, satu roh maha hadir punya nama. Satu-satunya Allah esa di jagat raya. Yesus Kristus itulah Allah esa. Jadi ya mereka mengatakan Tritunggal Maha Esa katanya. Tritunggal itu esa dan lain sebagainya. Ya, itu mereka itu non-Kristen. Ya, kembali saya mengingatkan, katrom, ortodoks, prosetan, ya, pantai-pantaian, dano-danoan, metik, mormon, advent, saksi Yehova, Oneness, Unitarian itu bukan Kristen. Mereka pembenci Kristen. Mereka menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah itu. Gara-gara pikiran tumpul dan doktrin dari Bapa Iblis. Yesus berkata, iblis bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Ya. Ya, Abu Gosok, ya toh, Dagu Bewok, ya. Elia Miring, itu semua ortodoks itu. Go to hell, Pak. Go to hell. Ya, seperti itu ya. Kita harus tegas ya. Ya, jadi kalau Anda berdebat sama mereka jangan berdebat, nggak boleh berdebat sama effeminate itu nggak boleh ya. Nggak jelas laki, nggak perempuan, nggak, itu kekejian, itu tendang ke laut kayak begitu.
Ya kebanyakan mereka cuma modal bewok doang, seperti itu. Ya. Jadi saya meluruskan tentang kebenaran ini bahwa fakta non-Kristen itu ada 4.300. Ya. Satu-satunya Allah yang punya nama, Allah Esa, Allah itu roh. Roh satu, roh yang sama dan punya nama Yesus Kristus. Satu-satunya itu cuma Kristen. Ya. Di Alkitab nggak ada itu ket rom itu nggak ada. Alkitab itu nggak ada, ortorokodok nggak ada, prosetan nggak ada, danu-danuan, pantai-pantian nggak ada, Advent, Mormon, Saksi Yehova nggak ada itu. Alkitab cuma mengenal Kristen dan Nasrani. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, saling menghargai, saling menghormati. Ya kita maklumlah mereka-mereka yang meyakini sesuatu, Allahnya nggak jelas, surganya nggak jelas, merasa masuk surga, tapi dicek pakai kitab suci, ternyata tidak bisa masuk surga. Nah, kita tahu betapa perasaan seperti itu ada pada mereka. Ya, maka mereka ketika membaca Alkitabnya orang Kristen, nih Kristen asli ya. Mereka terbakar. Yang terbakar apanya, Pak? Roh iblisnya terbakar. Matanya merah, ya, jenggotnya memutih, mulutnya nyebar bau mulut, ya, sampai kehabisan akal. Orang yang nggak jelas, laki nggak, perempuan nggak aja dipakai untuk tendang ke laut. Kalau HT dia bilang tendang ke laut. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya. Sebagai orang Kristen. Ya, 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi kalau Anda mau tahu orang Kristen itu apa, carilah ayat Alkitab yang ada kata Kristen. Ada 6 ayat. Definisi Kristen adalah sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus, dalam nama Al-Masih itu. Jadi Allahnya orang Kristen mutlak harus punya nama Isa Al-Masih. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.